warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Nurwani Emur dengan NPM 0227241110. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting dan relevan dalam dunia ekonomi dan keuangan di Indonesia, yaitu mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau yang bisa kita kenal dengan sebutan OJK. Topik ini perlu kita pahami bersama karena berkaitan langsung dengan bagaimana negara kita menjaga stabilitas keuangan atau menjaga stabilitas ekonomi. Sistem keuangan adalah tulang punggung perekonomian suatu bangsa. Jika sistem keuangan terganggu, maka berbagai sektor lainnya juga akan ikut terdampak, seperti sektor usaha, perdagangan, dan bahkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebelum beroperasinya OJK, Bank Indonesia memegang tanggung jawab yang besar dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan di Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman dan semakin luasnya industri jasa keuangan, pemerintah menilai bahwa diperlukan lembaga khusus yang memiliki fokus lebih mendalam dalam pengawasan. Karena itulah lahir OJK, sebuah lembaga independen yang kini mengambil alih peran pengawasan sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia. Nah teman-teman, perubahan ini tentu membawa dampak besar dan memerlukan penyesuaian, terutama bagi Bank BI atau Bank Indonesia yang kini bertransformasi pada fungsi dan fokus utamanya. Dalam presentasi kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana perubahan itu terjadi, apa alasan dibaliknya, seperti apa pembagian peran antara BI dan OJK saat ini, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi stabilitas ekonomi di Indonesia. Baik teman-teman, saya harap materi ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya koordinasi antara lembaga dan dalam menjaga sistem keuangan nasional tetap aman, sehat, dan berkembang di tengah tantangan global. Baik teman-teman, mari kita mulai pembahasan. Belum adanya OJK, Bank Indonesia merupakan lembaga yang memegang peranan sangat luas dalam perekonomian dan sektor keuangan Indonesia. Bank Indonesia tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas moneter dan mengendalikan inflasi, tetapi juga memiliki tugas untuk mengatur, mengawasi, bahkan memberikan perizinan kepada seluruh bank di Indonesia. Dengan kata lain, BI saat itu menjadi lembaga yang menjalankan banyak fungsi sekaligus dalam satu organisasi. Namun, semakin berkembangnya sektor keuangan, baik dari sisi produk, teknologi, hingga jumlah lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, membuat tugas Bank Indonesia menjadi semakin kompleks dan berat. Tantangan baru yang muncul menuntut sistem pengawasan yang lebih fokus, cepat, dan efektif agar resiko di sektor keuangan dapat diantisipasi sejak dini. Selain itu, pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998 menunjukkan bahwa stabilitas sektor keuangan tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga saja. Dibutuhkan adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara lembaga yang merumuskan kebijakan moneter dan lembaga yang fokus mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan. Nah, alasan-alasan tersebut, pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan untuk membentuk lembaga pengawasan baru yang bersifat independen dan memiliki otoritas penuh dalam mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dengan hadirnya OJK ini, peran yang sebelumnya terpusat pada Bank Indonesia kemudian dibagi sesuai dengan kompetensi dan fokus masing-masing lembaga. Diharapkan dengan pembagian peran tersebut, stabilitas keuangan Indonesia dapat dipertahankan dan bahkan diperkuat, khususnya dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi global yang terus berubah. Nah teman-teman, pendahuluan ini akan menjadi dasar penting bagi kita untuk memahami bagaimana transformasi peran Bank Indonesia terjadi dan mengapa hal tersebut sangat dibutuhkan bagi perkembangan sistem keuangan nasional. Untuk memahami kenapa OJK dibentuk, kita perlu melihat kondisi bagaimana pengawasan sektor keuangan Indonesia sebelum lembaga ini ada. Nah teman-teman, pada masa itu, pengawasan dilakukan oleh beberapa lembaga secara terpisah. Bank Indonesia mengawasi perbankan, sementara lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, dan dana pensiun diawasi oleh lembaga lain.
strukturnya tidak terintegrasi dan cenderung terfragmentasi, sehingga koordinasi pengawasan seringkali tidak berjalan optimal. Situasi ini menimbulkan permasalahan penting. Yang pertama yaitu pengawasan yang tersebar membuat proses deteksi awal terhadap potensi risiko menjadi lebih lambat. Dan yang kedua, tidak adanya satu otoritas yang memiliki kendali penuh terhadap seluruh sektor jasa keuangan menyebabkan munculnya celah regulasi yang dapat berisiko bagi stabilitas ekonomi. Dan yang ketiga yaitu perkembangan dunia keuangan yang bergerak cepat menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Selain itu, pengalaman pahit Indonesia menghadapi krisis keuangan di tahun 1997 sampai 1998 semakin memperkuat kebutuhan akan reformasi sektor keuangan. Pada saat itu, lemahnya pengawasan turut memperburuk kondisi krisis, sehingga pemerintah menyadari bahwa dibutuhkan sebuah lembaga yang mampu menangani pengawasan secara lebih terfokus, independen, dan profesional. Atas dasar inilah pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini teman-teman, yang dimana OJK ini tuh merupakan lembaga independen di luar pemerintah dan di luar Bank Indonesia. Mulai aktif sepenuhnya pada tahun 2013, lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan dalam satu pintu terintegrasi. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional, meningkatkan stabilitas industri keuangan, serta memastikan bahwa setiap lembaga keuangan memberikan layanan yang adil dan aman bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan kehadiran OJK ini, teman-teman, struktur pengawasan jasa keuangan Indonesia menjadi lebih jelas, efisien, dan siap menghadapi tantangan perekonomian modern yang semakin kompleks. OJK dibentuk, BI memegang peran yang sangat besar dan luas dalam sektor keuangan Indonesia. Tidak hanya menjalankan tugas utama di bidang moneter, tetapi juga menjadi regulator dan pengawasan tunggal bagi seluruh industri perbankan. Nah, teman-teman, BI ini tuh dia berwenang memberikan izin operasional bank, melakukan pemeriksaan langsung terhadap kinerja bank, serta mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan bank di Indonesia. Namun, peran yang sangat luas tersebut membuat Bank Indonesia harus membagi fokusnya pada banyak bidang sekaligus. Hal inilah yang kemudian dinilai tidak efisien, terutama ketika sektor keuangan semakin berkembang dan tantangan semakin kompleks. Setelah OJK ini diresmikan, beroperasi, dan mengambil alih fungsi pengawasan perbankan, peran Bank Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pengawasan dan perizinan perbankan kini sepenuhnya menjadi kewenangan OJK, sehingga BI tidak lagi terlibat langsung dalam pengawasan operasional bank. Dialihkannya fungsi tersebut, Bank Indonesia kini dapat lebih fokus menjalankan tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Nah, pembagian tugas ini menciptakan kejelasan fungsi dan fokus kerja yang jauh lebih baik. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan makro dan stabilitas ekonomi nasional, sementara OJK mengawasi industri jasa keuangan dari sisi mikro. Sinergi peran tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat, sehat, dan mampu berkembang secara berkelanjutan dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi keuangan. Salah satu peran utama Bank Indonesia yang sangat penting bagi perekonomian nasional adalah dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, mengatur tingkat suku bunga, dan menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang. Semua ini bertujuan untuk memastikan kondisi ekonomi yang sehat, stabil, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, di dalam praktiknya itu, kebijakan moneter Bank Indonesia fokus pada pengendalian inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi, sementara inflasi yang terlalu rendah juga tuh tidak baik karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, Bank Indonesia harus mampu menjaga inflasi dalam rentang yang aman dan terkendali.
Selain inflasi, Bank Indonesia juga harus memiliki wewenang dalam menetapkan suku bunga acuan yang dikenal sebagai BI rate atau saat ini BI 7 days reverse repo rate. Perubahan suku bunga acuan akan memengaruhi bunga kredit dan tabungan di bank-bank umum. Ketika suku bunga turun, masyarakat dan pelaku usaha terdorong untuk meminjam uang dan berinvestasi. Sebaliknya, ketika suku bunga naik, masyarakat cenderung lebih banyak menabung sehingga peredaran uang menurun untuk mengendalikan inflasi. Peran penting lainnya adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nilai rupiah yang terlalu fluktuatif dapat mengganggu dunia usaha, kegiatan impor dan ekspor, serta memengaruhi biaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, BI memastikan agar pergerakan nilai tukar tetap terjaga secara wajar dan tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan. Sejak fungsi pengawasan perbankan beralih ke OJK, Bank Indonesia semakin dapat memperkuat fokus pada strategi kebijakan moneter dan pengembangan instrumen-instrumen pendukungnya. Dengan ruang lingkup tugas yang lebih terarah, koordinasi kebijakan makro dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga tujuan menjaga stabilitas ekonomi akan lebih mudah dicapai. Kebijakan moneter yang kuat pada akhirnya dirancang untuk satu tujuan besar, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga dan nilai rupiah. Selain menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan berarti memastikan bahwa seluruh aktivitas di dalam sistem keuangan seperti perbankan, pasar keuangan, dan sistem pembayaran dapat berjalan dengan baik dan tidak mudah terganggu oleh gejolak yang dapat memicu krisis. Bank Indonesia wajib memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan mereka itu tetap berada dalam kondisi yang sehat dan mampu memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat. Karena jika terjadi gangguan pada salah satu bank besar atau institusi keuangan yang memiliki peran signifikan, dampaknya bisa menyebar dengan cepat ke seluruh sistem, bahkan memicu krisis ekonomi yang luas. Untuk itu, Bank Indonesia selalu melakukan pemantauan terhadap risiko sistematik, yaitu resiko yang dapat menimbulkan kegagalan keseluruhan sistem keuangan jika tidak segera ditangani. Pemantauan ini dilakukan melalui analisis berkala terhadap kondisi perekonomian, perbankan, dan likuiditas di pasar uang. Fungsi lain yang sangat penting adalah sebagai lender of the last resort. Artinya, ketika sebuah bank sedang menghadapi kesulitan likuiditas akut, misalnya saat banyak masyarakat menarik dana mereka secara kebersamaan, Bank Indonesia dapat memberikan bantuan likuiditas darurat untuk mencegah bank tersebut kolaps. Tindakan ini bertujuan untuk menenangkan pasar dan menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan tetap kuat. Mengapa kepercayaan publik begitu penting? Karena sistem keuangan pada dasarnya sangat bergantung pada rasa percaya. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada bank atau lembaga keuangan, sistem bisa runtuh dengan cepat seperti efek domino. Oleh karena itu, Bank Indonesia selalu berupaya mencegah potensi krisis sejak dini agar stabilitas keuangan nasional tetap terjaga. Dengan fokus kini lebih jelas setelah pengawasan mikro prudensial dialihkan ke OJK, Bank Indonesia dapat lebih mendalam dalam mengelola stabilitas keuangan dari sisi makro, sehingga ketahanan sistem keuangan Indonesia semakin kuat dalam menghadapi tantangan global yang dinamis. Meskipun kini kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK telah dibagi dengan jelas, bukan berarti kedua lembaga ini dapat berjalan sendiri-sendiri. Justru sebaliknya, koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK semakin krusial untuk memastikan seluruh kebijakan dan pengawasan yang dilakukan berada dalam satu arah dan saling mendukung. Bank Indonesia memiliki fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sementara OJK mengawasi lembaga keuangan seperti bank, pasar modal, dan industri keuangan non-bank secara langsung. Karena tugasnya saling berkaitan, koordinasi menjadi faktor penentu keberhasilan keduanya dalam menjaga keamanan sektor keuangan Indonesia. Salah satu bentuk koordinasi yang dialihkan adalah selalu melalui pertukaran data dan informasi
penting mengenai kondisi perbankan dan pasar keuangan. Dengan informasi yang akurat dan terkini, kedua lembaga dapat merumuskan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran. Bank Indonesia dan OJK juga harus menyelaraskan kebijakan agar tidak terjadi kontradiksi. Misalnya, ketika BI menetapkan kebijakan suku bunga acuan, langkah pengawasan perbankan oleh OJK harus sejalan agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai secara optimal. Koordinasi semakin dibutuhkan saat muncul potensi gangguan atau krisis keuangan. Dalam situasi seperti itu, Bank Indonesia dan OJK akan bekerja sama dalam upaya stabilitas, termasuk mencegah penularan risiko dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan. Tujuan utama sinergi yang kuat ini adalah untuk memastikan bahwa stabilitas keuangan nasional terjaga secara berkelanjutan. Dengan koordinasi yang baik, sistem keuangan dapat semakin tangguh dalam menghadapi tantangan global, inovasi keuangan baru, serta dinamika ekonomi yang terus berubah. Dengan demikian, meskipun peran keduanya berbeda, Bank Indonesia dan OJK tetap merupakan dua pilar penting yang harus bersatu demi menjaga perekonomian Indonesia tetap solid dan kepercayaan di mata masyarakat. Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK tentu membawa dampak besar, termasuk munculnya berbagai tantangan baru yang harus dihadapi. Apalagi perkembangan sektor keuangan dan teknologi saat ini sangat cepat dan dinamis. Jika tidak menyesuaikan diri, bukan tidak mungkin sistem keuangan nasional bisa tertinggal atau bahkan menghadapi resiko yang serius. Tantangan yang pertama yaitu datang dari kemajuan teknologi finansial atau fintech. Inovasi seperti dompet digital, pembayaran QR kode atau aset digital, hingga platform pinjaman online telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dan mengelola keuangan. Perubahan ini mengharuskan Bank Indonesia untuk terus memperbarui kebijakan agar tetap mampu menjaga keamanan dan stabilitas keuangan di tengah perkembangan teknologi. Yang kedua, digitalisasi sistem pembayaran juga semakin pesat. Transaksi yang dulu dilakukan secara tunai kini beralih ke sistem pembayaran elektronik. Meskipun memudahkan masyarakat, hal ini juga membuka risiko baru seperti kesalah pengaturan, likuiditas transaksi elektronik, dan ketergantungan pada infrastruktur digital. 3. Ancaman kesejahteraan siber menjadi tantangan nyata dalam era digital. Serangan siber dapat mengganggu layanan keuangan, mencuri data nasabah, bahkan melumpuhkan sistem pembayaran nasional. Oleh karena itu, BI harus terus memperkuat sistem keamanan digital dan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap berbagai bentuk transaksi elektronik. Selain tantangan domestik, Bank Indonesia juga harus siap menghadapi dinamika global, perubahan kebijakan ekonomi negara-negara besar, gejolak ekonomi dunia seperti inflasi global, krisis energi, hingga ketidakpastian geopolitik memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas rupiah dan arus uang masuk maupun keluar dari Indonesia. Dengan banyaknya tantangan tersebut, Bank Indonesia dituntut untuk terus berinovasi dan melakukan adaptasi kebijakan agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai penjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Fleksibilitas teknologi dan kemampuan analisis yang kuat menjadi faktor penting dalam menjawab tantangan ke depan. Pada akhirnya, tantangan ini bukanlah hambatan, melainkan peluang bagi Bank Indonesia untuk terus berkembang, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan sistem keuangan Indonesia siap menghadapi masa depan yang serba digital dan penuh dinamika. Transformasi peran Bank Indonesia dan hadirnya OJK tidak hanya terdampak pada sistem tata kelola lembaga keuangan secara umum, tetapi juga memberikan pengaruh besar kepada industri perbankan itu sendiri. Perubahan ini justru membawa banyak hal positif yang mendorong perbankan menjadi jauh lebih sehat dan kompetitif. Dengan pengawasan yang kini dilakukan oleh OJK secara lebih fokus dan terperinci, standar tata kelola dalam sektor perbankan menjadi semakin ketat. Bank-bank diwajibkan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko, memperbaiki transparansi laporan keuangan, dan memastikan bahwa aktivitas operasional mereka sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Hal ini bertujuan agar bank bekerja secara profesional dan tidak mengambil resiko berlebihan yang dapat merugikan nasabah maupun sistem keuangan. Selain itu, peran pengawasan yang kuat dari OJK membuat persaingan di industri perbankan menjadi lebih sehat. Bank tidak hanya berlomba-lomba menawarkan produk, tetapi juga meningkatkan aspek pelayanan kepada masyarakat seperti keamanan transaksi, kemudahan layanan digital, dan penyediaan informasi yang jujur dan transparan. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Ketika bank beroperasi sesuai aturan dan diawasi dengan ketat, masyarakat merasa lebih aman untuk menyimpan uang atau melakukan berbagai transaksi keuangan. Dan pada akhirnya, hal ini akan memperkuat fungsi perbankan sebagai penyalur dana bagi pembangunan ekonomi nasional. Dengan pengawasan yang baik dan penerapan tata kelola yang kuat, sektor perbankan di Indonesia menjadi lebih tahan terhadap resiko dan lebih mampu menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif dan penuh inovasi. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong perbankan Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, modern, dan relevan di era digital yang terus berkembang. Selain berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia kini juga semakin aktif dalam memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Peran ini muncul karena Bank Indonesia memahami bahwa stabilitas keuangan tidak hanya ditentukan oleh lembaga keuangan itu sendiri, tetapi juga oleh pemahaman dan perilaku masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan. Dengan meningkatkan literasi keuangan, masyarakat diharapkan mampu mengelola keuangannya dengan lebih bijak. Misalnya, ketika masyarakat diharapkan mampu membedakan antara produk tabungan, investasi, hingga kredit yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memahami resiko dari setiap pilihan keuangan yang mereka ambil. Selain itu, literasi yang baik dapat membantu masyarakat terhindar dari berbagai penipuan keuangan, seperti investasi bodong atau pinjaman online ilegal yang merugikan. Tidak hanya literasi, yang tidak kalah penting adalah inklusi keuangan, yaitu memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan keuangan formal seperti perbankan dalam sistem pembayaran yang aman. Dengan inklusi keuangan yang lebih luas, lebih banyak masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sehingga kesejahteraan dapat meningkat secara merata. Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Bank Indonesia berupaya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Kepercayaan ini merupakan modal utama bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika masyarakat merasa yakin bahwa sistem keuangan aman dan dapat dipercaya, maka mereka akan lebih aktif menabung, bertransaksi, berinvestasi, dan memanfaatkan layanan keuangan untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka sehari-hari. Secara keseluruhan, peran edukasi publik yang dilakukan oleh Bank Indonesia menjadi pelengkap penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Saat lembaga keuangan berjalan dengan baik dan masyarakat memiliki pemahaman keuangan yang kuat, maka ekosistem keuangan nasional dapat menjadi lebih kokoh, mandiri, dan berkembang sejalan dengan kemajuan zaman. Seluruh pembahasan yang telah kita pelajari bersama dapat kita simpulkan bahwa kehadiran otoritas jasa keuangan membawa perubahan besar dan fundamental dalam struktur pengelolaan sektor keuangan di Indonesia. Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih kuat, independen, dan terkelola dengan baik. Melalui perubahan ini, banyak Indonesia kini dapat lebih memusatkan perhatian pada tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, OJK ini tuh memiliki tanggung jawab penuh dalam pengaturan dan pengawasan lembaga-lembaga jasa keuangan dari sisi mikro, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank lainnya. Sinergi yang baik antara kedua lembaga ini menjadi kunci yang penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang solid, Indonesia semakin siap dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.
Secara keseluruhan, transformasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat, kuat, transparan, serta berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah mulai beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada kita semua tentang bagaimana sistem keuangan Indonesia bekerja dan mengapa kolaborasi antara lembaga menjadi sangat penting. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman yang sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Jika masih ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya sangat terbuka untuk itu. Akhir kata, mari kita dukung bersama upaya pemerintah dan seluruh institusi terkait dalam menjaga stabilitas keuangan negara demi kemajuan ekonomi Indonesia. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.